Selamat datang di segmen Psikoaksara, tempat ceritamu didengar dunia. Pada episode kali ini aku mau bacain cerita yang dibawakan oleh Sasa dari kota Palembang. Hai kak, aku mau cerita. Diri yang selalu bingung dengan mood sendiri, sedih, emosi, marah, bahagia, yang bercampur aduk gak jelas setiap hari. Kadang-kadang gak sengaja bikin orang kesinggung sama omonganku. Yang karena aku gak bisa ngendaliin emosi dan tersampaikan kepada orang dengan kalimat yang gak enak didengar ataupun dibaca. Yang sedihnya suka bikin overthinking. Yang gak harusnya dipikirin, malah dipikirin terus-menerus. Kayak, orang-orang sayang aku gak ya? Kok mereka jauh banget? Kayak gak ada support buat aku pas aku lagi terpuruk. Padahal hati maunya pas lagi down itu ya sendiri aja dulu. Gak usah terlalu minta perhatian. Semua orang juga punya kesibukan, tapi pikiranku berkata beda. Jadi suka bingung sendiri dengan sifatku sendiri. Yang kadang-kadang sedih itu karena aku yang terlalu pikiran negatif tentang diri sendiri dan orang-orang. Oke, thank you Kak Sasa udah membuka hatimu dan membagikan perasaan yang mungkin selama ini hanya kamu simpan sendiri. Apa yang kamu sampaikan ini sangat manusiawi kok. Ada banyak orang yang juga ngalamin hal serupa. Tapi nggak semua orang berani cerita. Dan kamu dengan keberanianmu udah menulis ini, sudah mengambil tindakan langkah kecil ini. Tapi ini merupakan hal penting sih buat proses memahami diri. Kalau boleh aku ibaratin, kamu itu sedang berjalan di tengah kabut. Ada emosi yang datang dan pergi seperti cuaca yang berubah-ubah. Kadang hujan deras, kadang cerah bentar, terus mendung lagi. Nggak salah kalau kamu ngerasa lelah dan bingung. Karena ketika suasana hati itu naik turun, nggak menentu kayak gitu, dunia ini sekitar pun terasa semakin sulit buat dihadapi. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut bisa aja sih melukai orang lain tanpa disadari. Dan itu pun juga akan jadi beban tambahan di hati. Tapi kamu perlu tahu bahwa kamu nggak sendirian. Kak Sasa, ada hal penting yang mungkin selama ini kamu lupain. Bahwa pikiran itu bukanlah kebenaran mutlak. Pikiran kita bisa menipu. Ia bisa membuat kita percaya bahwa kita nggak cukup disayangi. Atau bahwa kita itu beban bagi orang lain. Tapi itu cuma suara-suara dari dalam diri aja yang sedang kelelahan, bukan cerminan utuh dari kenyataan. Ketika kamu tadi bilang maunya sendiri dulu, tapi di sisi lain juga merasa rindu akan perhatian dan dukungan, itu bukan kontradiksi kok. Itu memang kebutuhan manusiawi ya kayak gitu. Kita semua ingin dimengerti, bahkan tanpa perlu menjelaskan. Tapi saat orang lain nggak bisa membaca kesedihan, nggak bisa membaca perasaan kita, bukan berarti mereka nggak peduli. Kadang mereka hanya nggak tahu bahwa kita sedang terluka. Ada satu hal sederhana tapi berguna yang bisa kamu coba. Coba tulisin aja emosi harianmu dalam jurnal. Nggak usah ada sensor ataupun hal yang ditutup-tutupin, kan itu juga buat kamu sendiri kan.
Jangan berpikir harus bagus kayak gitu dalam nulisin. Enggak, cukup duduk dan tulisin aja. Misalkan nih kayak hari ini aku lagi ngerasa apa. Ini bukan tentang untuk meluapkan doang sih, tapi juga untuk mengenali pola. Jadi ketika kamu merajin menuliskan, akan semakin terbaca polanya. Emosi yang datang seperti ombak itu kayak kadang tenang, kadang terus kemudian bergejolak. Tapi ketika kita sering menuliskannya, kita itu bisa membiarkan itu lewat gitu aja. Bukan malah melawannya. Kalau kita kelawan, ya semakin berat kira rasanya. Lalu, kalau misalkan pikiran udah mulai berkata, mereka nggak sayang aku, mereka jauh. Coba berhenti sejenak. Lalu coba tanyakan ke dalam diri sendiri dengan lembut. Apa ini benar? Atau suara ini hanya sekedar ketakutan dari pikiran? Coba latih buat jangan selalu mempercayai apa yang muncul di pikiran ketika emosi sedang nggak stabil. Ini latihan seumur hidup sih, jadi nggak perlu buru-buru. Tapi ketika kamu mencoba untuk membiasakan, ada baiknya juga. Dan terakhir, uh, kamu bisa belajar buat meminta maaf tanpa menyalahkan diri sendiri. Kalau kamu pernah menyakiti orang karena emosi yang nggak terkontrol, kamu bisa berkata, sama orang itu minta maaf. It's okay. Ketika kita minta maaf, bukan berarti kita itu kemudian memposisikan diri lebih rendah. Enggak. Justru dengan kita meminta maaf, kita itu memposisikan diri sebagai orang yang beradab kok. Justru itu sebuah keberanian, bukan kelemahan. Dan terakhir, kita semua sedang belajar kok buat berdamai dengan diri sendiri. Ada kalanya kita itu memang kayak bertentangan sama diri sendiri. Tapi ya itulah manusia. Ada banyak sisi yang mungkin saling bertautan, saling bertentangan. Tugas kita adalah untuk mendamaikannya sehingga hidup kita terasa lebih nyaman. Dan ini sih kayak di tempat ini, di psikologi untuk kamu, itu tuh menjadi sebuah wadah untuk kita bisa bercerita dan pelan-pelan coba mengurai semuanya satu persatu. Di Psikoaksara khususnya, ini tempat ceritamu nggak hanya dibaca, tapi juga didengar dan dipahami. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Kalau kamu juga pengen mau cerita, kolom deskripsi ada linknya. Coba kamu cek dan sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you next.